Hai, you bestie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulisa Fitra, NIM 37191005 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah IAIN Bukit Tinggi. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang apa sih hubungan antara public relation dengan communication skill. Sebenarnya PR sendiri itu udah gak asing lagi loh oleh beberapa orang atau sebagian orang lah ya, sebab posisi ini banyak diminati lantaran dinilai menjanjikan. Posisinya itu strategis dan memiliki peranan penting bagi perusahaan. Nah, bekerja sebagai public relation, tentu kita akan sering bertemu dengan klien, orang-orang baru yang punya job desk yang beragam, dan mungkin juga sering keluar dari kantor. Nah, tahulah, self healing mudik gratis. Apa sih public relation itu? Nah, dilansir dari PRSA, public relation adalah komunikasi strategis yang membangun hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dengan audiensnya. Simpelnya itu gini, bagaimana perusahaan menjalin komunikasi dan hubungan dengan audiensnya. Tujuan dari public relation itu apa? Yaitu untuk memastikan kalau perusahaan memiliki citra yang baik dan juga kredibel atau layak dipercaya oleh masyarakat. Citra perusahaan ini harus sangat baik emang ya. Kenapa sih? Nah, menurut Harvard Business Review, reputasi adalah hal penting bagi sebuah perusahaan. Dengan citra positif yang kuat, perusahaan atau bisnis bisa menarik audiens lebih baik, menguntungkan. Oke, next nggak? Next lah, masa enggak kan? Jadi komunikasi itu pekerjaan yang nggak bisa lepas dari namanya public relation, yaitu saling berkesinambungan. Nah, komunikasi itu diperlukan untuk menyampaikan ide, gagasan, informasi, koordinasi dengan seluruh pihak, baik yang berhubungan dengan perusahaan internal ataupun eksternal, dan kemampuan komunikasi yang harus dimiliki oleh praktisi PR nggak terbatas. Nggak selalu bicara saja, tetapi juga mencangkup banyak seperti komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, presentasi, persuasi, mendengarkan juga lah, masa enggak. Nah, komunikasi seperti apa aja sih skill-skill yang harus dimiliki oleh public relation? Nah, skill pertama itu lebih kurang membina relasi sih, kemampuan untuk bisa membina relasi. Nah, di sebuah perusahaan atau organisasi pasti menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak. Ada itu pihak eksternal seperti konsumen, komunitas, investor, klien, media, pemerintah, lain-lain gitu kan. Dan tentunya juga pihak internal perusahaan itu sendiri. Tanpa ada pihak internal, semua nggak akan berjalan dengan normal, dengan lancar. Dan seorang PR harus bisa membangun hubungan baik dan menguntungkan dengan pihak-pihak tersebut. Karena pihak internal dan eksternal ini sangat penting bagi perusahaan. Balik lagi ke citra tadi. Citra perusahaan bisa membuat perusahaan itu makin berkembang dan maju. Oke, kita lanjut. Ada namanya komunikasi krisis. Suatu krisis di sebuah perusahaan bisa datang kapan saja, nggak bisa diprediksi. PR ini harus turun tangan dengan tim manajemen krisis yang ada. Saat krisis terjadi, biasanya sering tuh ada berita yang menyebar dengan cepat dan itu kebanyakan hoax dan pastilah di seluruh media. Dalam hal ini, PR bertugas untuk menentukan juru bicara atau spokesperson, menyiapkan skenario dan menyusun berbagai fact yang terkait dengan krisis atau menjadi spokesperson menghadapi media. Pihak yang menjadi sebagai juru bicara itu biasanya CEO atau tim PR dan jajaran manajemen perusahaan. Dan PR berperan untuk mengimbangi berita negatif atau hoax yang tersebar dengan menciptakan berita-berita yang positif atau nyata gitu kan, untuk biar orang percaya kalau misalnya itu tuh cuma hoax, bukan benar-benar terjadi. Dan adapun itu benar-benar terjadi, ya PR harus bisa menenangkan
nggak bisa lah kalau misalnya PR juga emosian. Akhir-akhirnya apa, uang keluar lagi, uang masuk dikit, uang keluar banyak. ah Selanjutnya, hal penting yang harus dimiliki oleh public relation dalam communication skill itu adalah manajemen waktu. Nah, perusahaan public relation, bukan perusahaan sih, lebih tepatnya orang-orang yang bekerja sebagai public relation itu memiliki banyak sekali aktivitas. Bisa itu di dalam kantor ataupun di lapangan, menemui banyak pihak yang bekerja sama dengan perusahaan atau menghandle beberapa proyek perusahaan. Karena itu manajemen waktu yang sangat penting bagi seorang PR. Selain itu, agar pekerjaan terselesaikan dengan baik, tentu harus cepat kan, harus cepat kerja begitu kan sebelum terkena burnout. Semua aktivitas yang dilakukan PR berpengaruh terhadap citra perusahaan. Nah, untuk meningkatkan manajemen waktu ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Di antaranya bisa sesederhana menyusun to-do list di malam hari, melakukan time blocking, dan menyusun urutan prioritas. Nah, komunikasi skill yang lain harus dimiliki oleh public relation itu menulis informasi yang disampaikan oleh public relation. Perusahaan nggak selalu berbentuk lisan, nggak selalu bla 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 bla, harus ngomong gitu kan. Bisa juga berbentuk tulisan. Nah, peran PR adalah memastikan pesan atau informasi tersebut sampai kepada audiens atau penerima. Maksudnya itu ya nggak menimbulkan konflik gitu kan, atau salah persepsi. Jadi audiens bisa menerima informasi sesuai dengan apa yang perusahaan sampaikan. Nah, untuk membuat tulisan yang demikian, kemampuan untuk menulis harus dimiliki juga oleh seorang PR. Bentuk tulisannya juga bisa beragam sih, seperti kayak siaran pers, anti blog, artikel blog, konten di sosial media, buletin, dan lain-lain. Banyak lah kan untuk menyuarakan sekarang. Dan di kehumasan yang saya kutip dari buku Reynal Kasan, ya 70% itu kegiatan humas adalah tulis menulis, sedangkan 30% lainnya itu merupakan kegiatan lain seperti yang ngomong gitu kan, atau negosiasi dan segala macam. Oke Besti, saya rasa sudah cukup lah ya tentang pembahasan kita mengenai public relation dan communication skill untuk pertemuan ke sekarang. Pertemuan kayak orang kuliah aja ya. Oke, adalah sedikit quotes gitu ya yang ingin saya sampaikan. Bunyi itu gini: seorang komunikator yang baik membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana atau mudah dimengerti, bukan membuat sesuatu yang sederhana menjadi rumit. Karena tujuan kita bukan supaya terlihat pintar, tetapi melainkan supaya orang-orang mengerti apa yang kita sampaikan. Sekian presentasi saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.